sepanjang hidupku, dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku, dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Pagi ini kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Kita akan memulai kegiatan atau aktivitas kita pagi hari ini dengan bersama-sama mendengarkan ataupun membaca firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa. Selamat pagi Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan, juga dalam penyertaan-Mu dalam istirahat kami yang semalam. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau akan berkenan mempersiapkan hati dan pikiran kami, di mana kami juga berdoa untuk Ibu Betty Octavia yang akan menyampaikan dan menguraikan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang mempersiapkan setiap kami untuk boleh mengerti, boleh menerima, dan boleh menerapkannya di dalam kehidupan sehari lepas sehari kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh jam kegiatan pagi hari ini juga di dalam mendengarkan firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam kuat kuasa pelindungan tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Bapa, menggunakan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tema pada hari Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025 pagi ini adalah hidup yang dimerdekakan.
Bacaan akan diambil dari kitab Roma 6 ayat 22. Saya akan bacakan. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah firman Allah. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui Roma pasal 6 ayat 22 ini, Rasul Paulus ingin menunjukkan realita hidup orang percaya. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan mengalami penyempurnaan dalam hidup di dunia hingga kita dipanggil pulang Bapa di sorga nanti, atau ketika Yesus datang kedua kalinya, barulah kita menjadi manusia sempurna. Selagi belum sempurna, kita masih jatuh bangun dalam perjuang hidup kudus. Namun mari jangan anggap perihal dosa sebagai sesuatu yang klise, karena sudah sering dengar sehingga kita merasa sudah cukup baik atau malas memeriksa diri. Sebaliknya, jika kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan menganggap perkataannya penting untuk dilakukan. Kita akan menghormati Dia dan berjuang melawan manusia lama kita dan godaan iblis. Oleh karena orang percaya sangat mudah untuk memanjakan diri dan tidak melatih hidup kudus, maka Rasul Paulus mengingatkan kondisi semula saat masih hidup dalam dosa, yaitu saat belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melihatnya di ayat 21. Bahwa hasil dari semua itu adalah ujung-ujungnya kematian, yaitu neraka, dan menyebabkan kita merasa malu saat melihat bagaimana hidup kita ke belakang. Hal itu penting bagi anak-anak Tuhan agar melalui perasaan demikian, anak-anak Tuhan tidak bertindak melampaui batasan dan berbuat dosa lagi. Lebih lagi, kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa dan menjadi hamba kebenaran. Maksudnya adalah manusia yang hidup di luar Kristus selalu terikat oleh dosa, sebab dosa menguasai dirinya. Tetapi semenjak ada Kristus, manusia tidak lagi terikat oleh kuasa dosa, sehingga ia bisa menolak godaan dosa dan berjuang hidup dalam kekudusan. Ini adalah kemampuan yang tidak biasa sebab hanya diberikan kepada orang percaya. Kuasa dosa sudah mati dan tiada. Meskipun sisa-sisa dosa masih ada sehingga kita belum sepenuhnya bisa berhasil hidup suci. Meskipun demikian, usaha atau upaya kita hidup suci diperhitungkan oleh Tuhan sebab kita terus-menerus disucikan oleh Allah Roh Kudus, sehingga semakin lama semakin mencintai kekudusan dan kebenaran di dalam hidup kita. Begitulah keadaan kita. Kita telah berpindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran yang terikat dan menyukai kebenaran. Jika kita kurang suka dengan apa yang benar menurut firman Tuhan, maka itu membuktikan kita belum menyukai Tuhan Yesus Kristus, sang kebenaran itu. Dengan demikian, itu menunjukkan bisa jadi kita belum menjadi anak-anaknya dan saat ini sedang berjalan menuju kebinasaan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita anak-anak Tuhan yang menyukai kebenaran firman Tuhan? Jika ya, maka mari berjuang melawan godaan dosa dan keinginan daging. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di dalam Kristus Yesus, kami yang dulunya manusia berdosa, mendapatkan pengampunan, pemulihan, sehingga kami tidak lagi dikuasai oleh kuasa dosa, tapi kami boleh mendapatkan kasih yang daripada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Kami sekarang adalah hamba-hamba kebenaran. Dan salah satu bukti bahwa kami ada di dalam Tuhan dan adalah hamba kebenaran, kami menyukai kebenaran dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Pimpin kami terus, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami sesuai dengan ketetapan-ketetapan firman Tuhan, kehidupan yang terus diproses semakin indah, semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada di dalam setiap perjuangan untuk hidup kudus, hidup benar. Di dalam keseharian kami percaya pertolongan Tuhan itu nyata. Terima kasih Bapa Surgawi,
untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dan kami mau menyerahkan untuk seluruh rangkaian kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Tuhan yang akan memberkati apapun juga yang kami perbuat, mempermuliakan Tuhan. Ini doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.